Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فأهلا بكم أيها المتعلمون والمتعلمات في هذا اللقاء الأول في سلسلة التعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها عبر واتساب. ومعكم أخوكم في الله محمد إلهام أزنون. Selamat datang dan selamat bergabung kami ucapkan kepada segenap peserta di kuliah WhatsApp Bahasa Arab gratis yang diselenggarakan oleh Hafizpreneur Learning Center. Berikutnya para peserta, azani Allah wa iyyakum ajma'in. Sebelumnya saya ingin menyampaikan tentang 4 pondasi dasar yang hendaknya dimiliki oleh setiap pembelajar bahasa Arab, sehingga ketika kita mengikuti proses pembelajarannya nanti kita mampu memperoleh hasil yang paling maksimal. Karena patut disadari, saat ini begitu banyak kaum muslimin yang memiliki cita-cita agar mampu menguasai bahasa Arab. Bahkan, kebanyakan dari mereka telah melewati garis start dalam mempelajari bahasa Arab. Namun, yang sangat disayangkan, hanya sedikit di antara mereka yang berhasil menyentuh garis finish dalam mempelajari bahasa Arab. Dalam kata lain, hanya segelintir orang saja yang mampu mempelajari bahasa Arab secara mendalam dan secara mendetail. Maka, para peserta yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hendaknya sejak pertemuan awal ini kita membangun pondasi yang kokoh dengan niat lillah, sehingga kita tidak gugur di tengah jalan nantinya. Pondasi yang pertama tidak lain dan tidak bukan ialah niat yang lurus kepada Allah Subhanahu wa taala. Para ulama, saking pentingnya niat ini, para ulama memiliki istilah khusus tentangnya. Makana lillahi yabqa wa makana li ghairillahi yafna. Segala sesuatu yang dikerjakan, diperuntukkan karena Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan kekal. Dan segala sesuatu yang dikerjakan untuk selain Allah, maka dia akan punah. Maka kita mengharapkan apa yang kita kejar, apa yang kita usahakan agar menjadi kebermanfaatan, keberkahan yang kekal, baik di dunia maupun di akhirat kita nantinya. Kemudian di pondasi yang kedua adalah kita harus mengetahui tentang urgensi atau keutamaan, kemuliaan, keistimewaan dari bahasa Arab itu sendiri. Karena dikuatkan oleh pepatah Arab yang berbunyi, sayajtahidut talib idza arafa syarafa ma yatlub. Seseorang akan bersungguh-sungguh menuntut sesuatu atau mengusahakan untuk bisa mendapatkan sesuatu ketika mereka mengetahui tentang keagungan, kemuliaan, dan keistimewaan dari apa yang mereka kejar. Harapannya ketika kita mengetahui tentang keutamaan, kemuliaan, dan keagungan dari bahasa Arab ini, insya Allah kita akan lebih berusaha lagi dalam menggapai ilmu bahasa Arab. Sebagaimana yang kita ketahui, bahasa Arab adalah bahasa yang sangat luar biasa, baik secara duniawi maupun secara ukhrawi. Bayangkan peradaban Islam yang hadir di muka bumi selama 1400 tahun kurang lebih itu. Semuanya dibawa dalam bahasa Arab. Baik peradabannya, ilmu pengetahuannya, bahkan teknologi yang hadir di hadapan kita saat ini selama 1400 tahun lalu, semuanya dikemas dalam bahasa Arab. Begitupun secara ukhrawi, bahasa Arab adalah bahasa yang paling penting kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Bukankah ibadah salat full dengan bahasa Arab? Bukankah apabila kita mengucapkan satu kata atau bahkan satu huruf di luar bahasa Arab, maka salat kita menjadi batal? Belum lagi berbagai macam zikir dan doa, yang belum lagi tentang sesuatu yang lebih penting dari semua itu, yaitu Al-Quranul Karim, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam bahasa Arab. Sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir, salah seorang mufassir yang sangat hebat, beliau mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan asyrafal kutub bi asyrafil lughat, yaitu Allah telah menurunkan kitab yang paling mulia dengan bahasa yang paling mulia. Kitab yang paling mulia adalah Al-Quranul Karim, dan bahasa yang paling mulia adalah bahasa Arab, diturunkan melalui malaikat Jibril yang menjadi malaikat yang paling mulia.
dan disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah menjadi Rasul yang paling mulia. Maka coba bayangkan ketika kita mampu bisa menguasai ilmu bahasa Arab, ketika kita mampu memahami makna dari bahasa Arab, dan kemudian kita melantunkan setiap ayat Al-Quran yang kita baca, maka sungguh sangat indah rasanya. Dan kita akan merasakan getaran yang begitu dahsyat, karena kita mampu memahami setiap ayat yang kita baca. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan Al-Quran dengan bahasa yang begitu kuat maknanya, yang mampu membuat jiwa kita tergugah. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kita untuk tadabbur Al-Quran, bukan sekedar membaca saja. Bahkan Allah juga mencela orang yang meninggalkan tadabbur Al-Quran dan tidak mengambil pengaruh darinya. Imam Ibnu Katsir rahimahullah berkata, meninggalkan tadabbur Al-Quran termasuk mengacuhkannya. Jangan kalian membaca Al-Quran seperti kalian membaca syair, sehingga kalian tidak bisa meresapi maknanya. Dan janganlah kalian membaca Al-Quran layaknya kurma yang rontok dan berhamburan. Berhentilah sejenak demi menghayati keajaiban-keajaibannya, dan gerakkanlah hati kalian dengannya. Dan janganlah hanya akhir surat dijadikan keinginan kalian. Perkataan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Jadi baca Quran itu tidak sekedar membunyikan lafaznya saja. Anda akan lebih terkesan dan tergambar dengan jelas makna dan kisah Al-Quran ketika Anda paham tafsirnya, mengerti asbabun nuzul atau sebab asal-usul diturunkan satu surat, menghayati hadis dan kisah dalam surat-surat Al-Quran. Oleh karenanya Ibnu Al-Qayyim rahimahullah pernah berkata, maka tidak ada sesuatu yang lebih bermanfaat untuk hati daripada para pembaca Al-Quran dengan disertai tadabbur. Apabila seseorang telah membacanya dengan disertai tafakkur dan tadabbur tadi, sehingga jika melewati suatu ayat yang ia membutuhkannya untuk mengobati hatinya, dan membaca satu ayat dengan disertai tadabbur serta tafahum dan tafakkur, itu lebih baik daripada menghatamkannya tanpa disertai tadabbur dan tafakkur. Dan hal itu lebih bermanfaat untuk hati serta lebih mudah mendapatkan keimanan dan manisnya membaca Al-Quran. Oleh karenanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah juga pernah mengatakan, fa innan nafsal lughatil arabiyyah minad din wa ma'rifataha fardun wajib. Bahasa Arab itu sendiri bagian dari agama, maka paham terhadapnya adalah sebuah kewajiban. Fa inna fahmal kitabi was sunnah fardun. Memahami kitab dan sunnah adalah sebuah kewajiban. Wala yafhamu illa bifahmil lughatil arabiyyah. Dan tidak bisa dipahami selain dengan memahami bahasa Arab. Wa ma la yatimmul wajib illa bihi fahuwa wajib. Maka segala sesuatu yang menghantarkan terlaksananya sebuah kewajiban adalah kewajiban juga, yaitu mengerti bahasa Arab. Summa minha ma huwa wajibun 'alal a'yan wa minha ma huwa wajibun 'alal kifayah. Kemudian ada yang dijadikan sebagai fardu ain dan ada yang fardu kifayah. Terakhir, tentang urgensi ini masih begitu banyak sebenarnya, namun akan kita sampaikan di lain waktu insyaallah agar tidak memperpanjang mukaddimah kita di pertemuan pertama ini. Kemudian selanjutnya di pondasi yang ketiga adalah kesungguhan. Kesungguhan ini teman-teman bisa terlihat dengan besaran pengorbanan yang teman-teman keluarkan. Bayangkan teman-teman ketika kita ingin menjadi seorang yang profesional dalam profesi kita saat ini. Kita berani mengorbankan waktu yang begitu panjang, keuangan yang begitu banyak, mengorbankan tenaga yang begitu luar biasa untuk bisa berhasil menjadi seorang yang profesional di tengah-tengah profesi dunia kita saat ini. Namun pernahkah kita bertanya, berapa waktu yang kita habiskan agar kita bisa totalitas dalam ibadah sholat kita? Berapa uang yang sudah kita keluarkan agar kita mampu memahami apa yang kita lafazkan dalam sholat kita? Dan berapa banyak
tenaga yang kita keluarkan di saat kita berjuang mempelajari bagaimana cara memahami surat cinta yang telah diturunkan Allah Subhanahu wa taala untuk para hambanya. Kemudian yang keempat adalah metode yang dimana para peserta yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya setiap orang memiliki keberagaman karakter belajarnya masing-masing, dan kami di Hafizpreneur meyakini itu, sehingga kita melakukan formulasi metode yang berbeda-beda antara satu dengan peserta yang lainnya. Dan saran dari kami, para peserta harus berusaha mengenal karakteristik cara belajarnya masing-masing, sehingga nanti memudahkan kami dalam memetakan para peserta sekalian di pembelajaran bahasa Arab nanti. Akhirnya, barakallahu bikum ala itmamikum bil lughatil arabiyyah, lughatul Qur'anil Karim, wa lughatu ahlil jannah, wa lughatu athhari wa asyrafil khalqi ajma'in, nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Billahi fis sabil haqq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.